Tuhan, dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, halo. Shalom semua. Shalom. Rasanya jadi dari onset ke online ya, rada aneh yo. Halo. Semua siapa ini yang hadir? Oh, halo Jofri. Iya, Ce. Halo, Ce. Halo. Ini ada. Halo, Vi. Ya, Ce. Oh, ya. Ini kantor, Ce, soalnya. Ya, di apartemen ya katanya. Ratna, halo Rat. Mbak, kok Sony tadi? Halo Rat. Shalom. Oke, yuk. Yang mau sharing kesaksian, bisa dimulai yang mau sharing atau kesaksian, yuk bisa angkat tangannya. Bisa di-unmute saya, boleh? Sudah unmute sendiri. Ya. Silakan Vero. Ini ada siapa ya di sini? Aduh, Ce, mukamu, Ce. Ya ampun. Hai, Ce Irma. Halo, Dewi. Bagaimana Bali? Gimana kalau dia sharing aja, Dewi? Gimana setelah ini di Bali? Iya. Baru gini silahkan yang berlibur, enak berlibur. Tok ae. Sharing. Berlibur ini juga capek ya. Liburnya penuh healing, soalnya bawa bontotan 3. Sharing. Gini, ada 2 hal. Yang pertama itu perlindungan Tuhan di tempat kerja seperti biasa. Tapi yang ini lumayan menegangkan. Jadi kemarin itu beberapa waktu lalu sih, Wesan. Jadi ovenku di krem itu kan pakai oven gas listrik, ya toh. Nah, itu ada 2 dek, atas sampai bawah. Sing bawah itu memang trouble. Jadi waktu aku mau nyala oven dek bawah, dek atas itu nggak bisa ngangkat. LPG-nya itu gasnya itu nggak bisa ngangkat naik gitu loh. Jadi otomatis itu mati. Jadi aku nyala atas bawah itu intinya nggak bisa. Harus nyala salah satu. Sedangkan biasanya itu bisa. Nah, dipanggil teknisi, terus teknisi ini itu bilangnya, oh ini mesti spare part-nya dalamnya lah apa bla bla bla. Pokoknya intinya dia pertama nih bilangnya mau dipakai tabung gede ya tabu. Jadi tabung sing kayak di restoran yang tinggi-tinggi itu loh. Nah, lah serem ya. Badanku, duh kok tinggi deh ya gitu. Terus dia bilang gini, gasnya nanti di polno. Lek gasnya di polno itu berarti dia ada kemungkinan buat nyebar nggak Pak? Iya nyebar. Ya digitu no Pak. Berarti solusinya itu pakai 2 tabung. Jadi atas bawah kayak gitu loh. Intinya wis mari Isa wis dicoba. Jadi waktu teknisi ini pulang itu kan aku nyoba dua-duanya Isa ngena. Nah, besok itu aku mau pakai kan, otomatis jadi kan nek pomone suhune beda, pomone aku buate cake ambek sus gitu kan. Itu kan ada suhu 160 tapi lek sing bikin ekler ini ada Jupri to di sini. Jupri tahu. Lek suhune 160, satune kan harus 250. Jadi kan beda, harus pakai dua oven. Tapi supaya bisa masuk sekaligus, jadi aku pakai dua dek kan. Nah, biasanya itu aku tuh memang nyala no oven tapi pintunya tak buka. Aku nyala no oven api atas itu ambil tak lihat jalan ndak api nih kayak gitu loh. Gitu biasanya itu api birunya tuh jalan tik 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 gitu. Nah, aku lihat cerita kayak CG Kids ya. Ono tik 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 dan lebih menghayati gitu loh. Jadi apinya itu bunyinya tik 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 gitu. Terus ada gitu. Nah, itu biasanya aku begitu cetek langsung seret gitu kan. Nah, aku begitu cetek itu biasanya tak inceng terus gitu aku nutup pluk gitu. Nah,
Sing kemarin iki begitu aku buka gas, pas jeret aku nutup, apine itu kayak di film-film kebakaran itu loh, Rek. Wush, gitu. Apine biru iku sampai jadi aku itu kaget karena begitu aku nutup kacanya itu langsung boom gitu loh. Kayak kena apine iku wush, kabeh. Itu satu jeret ovenku iku iso penuh dengan api. Saking apine itu ndak keluar karena tak tutup gitu loh. Aku langsung begitu nutup tak pateni cek ndredeg deg 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 deg. Karena aku pas di sana gitu loh. Jadi aku ketok wush gitu. Mari gitu loh. Kok bisa gini ya? Mari gitu. Nah, aku nekatku itu ya sing atas iku saya tak cobai. Goblok ya. Tapi tak tutup terus tak buka. Aman. Berarti kan sing bawah sing trouble. Sing bawah sing trouble, aku panggil lagi teknisine itu. Akhirnya deku ternyata gasnya itu kayak pokoknya intinya itu gas bawah, api atas sampai api bawah, dek itu ngaturnya gak bener gitu loh. Jadi dek itu mesinnya pertama ini kan bener, kemarin ini kan aku wis coba. Tapi entah kenapa hari itu kayak sing atas itu langsung bisa gede disian. Biasanya itu ndak, sing atas sampai bawah, api atas api bawah itu kurang lebih sama dan mereka itu keluarnya ya tik 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 gitu, api-api titik-titik biru gitu, nggak langsung bus gitu nggak. Iku sing pertama. Tepuk tangan. Terus yang kedua itu aku mau siapa itu? Luar biasa efeknya. Terus yang kedua itu aku mau sharing doa rantai kemarin sih. Jadi doa rantai Senin kemarin itu sing biasa nih bareng aku doa rantai kayak gini, aku itu kan orangnya gampang terharu. Aslinya itu kan aku itu gampang terharu. Jadi kadang itu pas doa dewe masih doa rantai ya bisa nangis dewe. Jadi siapa ya? Dulu sing zaman dulu akhir-akhir kayak Ceima, Dewi, aku dulu kan ambil mereka Ceima, Dewi, Cekar itu kayak ngerti lah ya. Kadang itu aku bisa serot-serot Dewi, sing lainnya gak serot-serot. Aku serot-serot Dewi. Jadi kadang itu pas lagu itu bisa nangis-nangis Dewi lah. Kemarin hari Senin tuh aslinya badanku ku cuapek gitu loh. Jadi terus kepala itu wis memang nut-nut sebelah. Jadi kemarin tuh memang Ineke bilang, siapa ya? Oh Vivi bilang dulu, C tumben C pakai baju batik. Kata Ineke, tapi siap-siap turu itu. Iya memang bener. Jadi aku itu gini, ayo jam 9 gitu wesan. Nah, cuman waktu aku jam piro ya, 9 kurang lah. Aku itu kan WA arek-arek tau. Ineke, waktu itu grupku siapa? Ineke, Vivi, siapa ya satu? Oh Melisa, Ineke, Vivi, Melisa. Nah, aku kan WA mereka. Nah, sing aku bikin dek gitu itu, aku waktu WA Vivi wes sampai rumah Vi. Nah, dek aku jawabane saya gini. Belum wes siap aku lupa. Pokoknya wes siap ya, baru gini ya 15 menit lagi Kak, 10 menit lagi waktu itu. Terus Vivi itu bilang, wes setengah jam lalu, C. Ini sik di toko, sik di kantor, aku takut kayak sekarang berarti ya. Aku takut ketinggalan jadi enggak pulang. Aku udah bater nih. Kon. Iki sik kerja saking belani doa rantai sampai gak wani pulang ngenteni jam 9. Luar biasa. Sing di rumah kepala nut-nut Siti wis kabeh ayo jam 9. Itu jadi aku itu thank you to Vivi. Semangatnya luar biasa. Terus dan waktu kemarin Senin itu ya bener, aku sih kerasane nggak tahu Vivi Ineke Melisa ya ada di sini enggak ya? Vivi tok rasanya sih di sini. Vivi Ineke Melisa sih waktu kemarin Senin itu kayak bener-bener jadi aku biasanya itu nggak pernah waktu doa no mereka bertiga itu aku sampai menangis-nangis itu nggak pernah. Jadi aku kemarin tuh ya bingung. Jadi aku bisa doa mereka satu-satu itu tapi di hatiku kayak berasa duh CG ini kok kayak CG ini kok kayak
gini loh, mek cuman doa rantai, tapi kayaknya kita kenal terus kita wis lama gitu doa bareng gitu ya, kayak meskipun nggak ngerti mereka punya masalah apa, kadang mereka cerita, kadang enggak, cuman waktu doa no mereka satu-satu tuh kayak di hatiku tuh kayak ada, ini loh Tuhan jagai kamu, ini loh Tuhan saya ngambil kamu. Jadi aku kemarin waktu ini wis kabeh nangis sudah. Jadi aku kemarin waktu aku doa Vivi, doa Melisa, doa Ineke itu di hatiku tuh kayak Tuhan itu baik soro gitu loh ambek kita kayak gitu loh. Jadi kayak doa rantai meskipun cuman setengah jam atau paling pol kan biasanya kita setengah jam ya, 15 menit, setengah jam. Itu kayak iya bondingnya betul-betul berasa gitu loh. Bondingnya itu betul-betul berasa meskipun kita ketemunya cuman seminggu sekali, kadang ya say hi gitu biasa, tapi kan kita waktu doa rantai itu kita nggak doa no buat kita pribadi, kita doa no buat orang-orang, kita doa no buat teman-temannya kita di CG, kita doa no buat gembala-gembala. Jadi aku merasa doa rantai itu bukan biasa-biasa, jadi itu bisa memberkati kita, begitu. Terima kasih. Iku gak kayak tepuk tangan, kayak air terjun. Kayak air terjun Maya. Gak ya mau dikeploki lenong itu mulai. Luar biasa Vero, thank you sharingnya sangat memberkati. Ada lagi yang mau kesaksian sharing? Bisa langsung mengalami apa? Apa ini? Ada tambahan lagi enggak sharing? Kalau tidak ada saya ya. Ya, silakan Doming. Salam semuanya. Jangan enggak ono keplok ya, dikasih bunyi keplokan sendiri. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang perlindungan juga, perlindungan Tuhan, di mana tanggal 19 itu saya memberanikan diri untuk nyetir Surabaya Jakarta. Sebelumnya nggak pernah sama sekali nyetir sejauh itu. Waktu itu cece saya, cewek dia itu nelpon saya itu tanggal 17. 17 itu nanya apakah bisa ngantar mobil ke Jakarta. Saya bilang hari Minggu saya ada pelayanan, coba saya cari pengganti dulu. Kalau ada pengganti berarti saya bisa ngantar mobilnya. Nah, waktu itu kan anak-anak dari cece saya kan tiba-tiba sakit dan masuk rumah sakit, jadi mau nggak mau cece saya itu berangkat lebih dulu dan minta saya untuk mengantarkan mobilnya. Jadi hari Sabtu setelah pulang kerja itu saya langsung berangkat dari Surabaya menuju ke Jakarta. Yang mau saya saksikan dalam perjalanan itu kan dilewat tolnya kan panjang sekali dan memasuki jam-jam tengah malam itu mulai terasa ngantuk dan beberapa kali saya istilahnya udah ngantuk berat, mau hampir ketiduran gitu. Tapi Tuhan masih istilahnya masih sentak saya, ini lo udah mau nabrak gitu. Maksudnya kalau di sisi kanan itu kan kalau kita kecepatan 100 atau lebih, nah kalau udah mau nyenggol pembatas sebelah kanan itu ada garis putihnya dan garis putihnya itu dia semacam bergerigi gitu. Jadi kalau kita udah nyentuh itu terasa sekali bannya itu istilahnya untuk menyadarkan sopir bahwa ini udah mau melewati batas. Dan itu beberapa kali terjadi
Dan puji Tuhan wah ini udah ngantuk nih. Jadi aku ambil keputusan untuk mampir rest area untuk istirahat sebentar, tidur sebentar, baru lanjutkan lagi perjalanan. Nah, jadi yang mau saya saksikan bahwa dalam perjalanan itu perlindungan Tuhan itu sangat nyata sekali. Terbukti beberapa kali saya ngantuk dan hampir nabrak pembatas sisi jalan itu. Tuhan selalu menyadarkan saya bahwa kalau kamu nggak sadar ya engkau pasti tabrakan nanti. Dengan kecepatan yang 100 km per jam ya pasti ya bisa terguling-guling. Tapi saya bersyukur dengan penyertaannya Tuhan, saya boleh sampai di Jakarta, di Tangerang itu sekitar 8:30 pagi. Saya bersyukur karena yang pertama Tuhan melindungi saya, terus yang kedua menjauhkan saya dari kekhawatiran saya, di mana kalau berangkat sendiri itu takutnya ada begal atau ada yang macam-macam. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan selalu lindungi pada anak-anaknya yang percaya dan berharap padanya. Itu aja yang saya bisa saksikan, bahwa kalau kita punya Allah yang hidup, kemanapun kita pergi, Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Dom. Kok sampai berapa kali toh, Dom? Hati-hati kamu. Rasanya lebih dari 10 kali, mungkin belasan kali. Oh, ya malaikatnya sampai sebel, Dom, sing jaga kamu. Waduh. Thank you ya sharing ya. Oke, ada lagi enggak? Kalau enggak kita Firman, ada lagi? Ada yang mau sharing kesaksian? Oke, kita langsung Firman ya. Mungkin doa. Oke, kita doa dulu ya sebelum Firman. Harapasyana rapatakaya raparapusyana rapatakaya raparaparapusyana karaya harapatakaya rapusyana raya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami kok kumpulkan malam hari ini via Zoom online Tuhan. Tetapi kami percaya di tempat kami masing-masing ada hadirat-Mu yang nyata menjamah kami Tuhan. Akan ada perubahan hidup Tuhan, akan ada kuasa-Mu yang mengubah Tuhan kehidupan kami serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, buka setiap hati kami menjadi tanah yang gembur, berikan hati kami untuk siap selalu lembut menerima firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang hidup. Urapi setiap firman-Mu yang akan dibawakan oleh Adrian, dan berikan kami roh konsentrasi untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya tak pindah. Ya, pindah. Aku pindah. Ya, pindah. Aduh. Pakai slide ini. Saya pindah dulu. Udah, duduk sini ya. Halo, sopo Hansen Linda. Aduh. Benar. Benar. Kakek persiapan. Oke, shalom. Kurang banter. Shalom.
Sharing firman-nya malam hari ini judulnya Discipleship. Sebentar. Jadi discipleship itu bahasa Indonesianya pemuritan. Oke. Nah, ayatnya kita ambil dari Matius 28. Yang di ayat terakhir itu Matius 28 ada yang namanya amanat agung. Amanat agung itu perintah Tuhan Yesus yang terakhir buat murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Nah, konteksnya dari amanat agung itu ada di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, kemudian amanat agungnya itu ada di ayat 18-20. Jadi bunyinya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, di Matius 28 itu adalah event di mana Tuhan Yesus memberikan perintah yang terakhir atau yang disebut dengan amanat agung. Amanat agung itu juga bisa kita dapati di kitab Markus, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Jadi ada background story yang sama ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Yang paling mendekati yang diceritakan di Matius itu adalah di Injil Markus. Kemudian ada di Yohanes dan juga ada di Kisah Para Rasul. Nah, kita mau breakdown setiap bagian dari amanat agung itu, yaitu dari Matius 28 ayat 18-20. Yang ayat 28, pasal 28 ayat 18b itu dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sini kita fokus ke kata-kata segala kuasa. Nah, di Matius 28 itu ada kata-kata segala kuasa. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu disebutkan tentang menerima kuasa. Di situ dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kata segala kuasa yang ada di Matius 28 ini sinkron dengan apa yang ada di Kisah Para Rasul, yaitu tepat ketika sebelum Yesus terangkat ke surga. Kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus diberikan ke kita untuk memperlengkapi kita sebagai saksi Tuhan ketika Roh Kudus itu diturunkan ke atas kita. Kemudian di Markus 16 itu juga dikatakan tentang kuasa yang akan kita terima sebagai saksi Tuhan. Jadi dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kemudian yang Matius 28 ayat berikutnya, amanat agung ayat berikutnya, yaitu di 19a, dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Di sini kita fokus pada kata pergilah. Nah, kata pergilah itu sinkron dengan Yohanes 20 ayat 21, yaitu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pergilah ini di Yohanes itu dikatakan sinkron dengan kata mengutus. Jadi pergilah itu sama dengan mengutus. Kemudian di Markus itu dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Nah, kemudian kita sekarang fokus ke kata jadikanlah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak orang Kristen yang meresponi panggilan Tuhan Yesus ini dan mereka bersedia untuk memuridkan orang lain. Tetapi sebetulnya bagaimana sih cara pemuridan yang paling efektif itu bagaimana? Jadi ada cerita bahwa seseorang di Amerika itu dia membagikan traktat di jalan-jalan untuk mengajak orang menerima Tuhan. Dari orang yang menerima traktat itu, ada beberapa yang mau menerima dan ada beberapa yang enggak. Dari mereka yang mau menerima Tuhan itu, dia disuruh untuk membaca Alkitab sendiri secara rutin di rumahnya masing-masing. Nah, orang yang sudah menerima traktat itu, dia tidak diajak untuk join gereja, kemudian tidak ada follow up. Jadi orang itu tuh memang dia menerima Tuhan ketika dia menerima traktat itu, tetapi dia tidak join gereja, tidak ada follow up. Nah, aktivitasnya dia sehari-hari membuat dia kembali menjadi orang yang sibuk. Dan setelah itu dia kembali melupakan Tuhan lagi. Nah, ini adalah cara pemuridan yang kurang efektif. Kemudian ada cara pemuridan yang juga kurang efektif. Jadi ada iklan di Facebook. Iklan di Facebook ini mengajak orang untuk menerima Tuhan. Dia bilang, kenapa ada orang baik tetapi dia mengalami hal-hal buruk. Dari iklan itu yang dibuat oleh orang Kristen itu mengajak orang meresponi iklan tersebut lanjut ke chatting Facebook. Nah, di chatting Facebook itu nanti orangnya diajak ngobrol, dikonsultasi masalahnya, terus dia diterima, dikasih dukungan, kemudian diajak untuk menerima Tuhan. Setelah orang itu menerima Tuhan, orang itu akan diarahkan untuk bergereja di gereja manapun yang dekat rumahnya dia, di denominasi apapun. Jadi di sini orang itu juga selain sudah menerima Tuhan, tapi dia juga diarahkan ke gereja. Ini cukup bagus. Tetapi dianggap kalau orang itu sudah ke gereja, dianggap segala sesuatunya itu sudah beres. Sedangkan kalau seseorang itu pergi gereja kan bagus, tidaknya orang itu bisa bertumbuh kan tergantung gereja di mana dia pergi. Tidak semua gereja itu kan follow up-nya bisa bagus. Jadi ini cara pemuridan yang cukup baik, tetapi maksudnya baik, tetapi kurang efektif. Nah, ada cara pemuridan berikutnya yang lebih efektif, yaitu DCG. Jadi kalau ada seseorang, kita bisa ajak dia untuk ke CG. Di CG dia akan bisa bertemu dengan teman-teman yang baru. Orang tersebut diterima dan dia tertanam di CG. Lalu di CG nanti dia bisa mengikuti berbagai aktivitas yang ada seperti Living Bible, doa rantai, kemudian kalau ada acara fellowship, dia bisa join. Setelah dia tertanam di CG, dia bisa seterusnya mengikuti ibadah gereja. Setelah dia lebih tertanam di gereja dan di CG, kalau dia punya kehausan lebih, dia bisa mengikuti pelayanan pelengkap, misalnya seperti pendoa, FLC,
usher, singer, dan multimedia. Jadi kalau di CG itu hidup seseorang akan bisa dipenuhi dari CG nanti kan ke gereja, nanti hidup seseorang itu akan dipenuhi dengan banyak koridor rohani. Jadi dia akan bisa bertumbuh dalam Tuhan dengan jauh lebih baik. Jadi itu cara pemuritan yang lebih efektif. Jadi seperti benih yang jatuh ke tanah itu cara pemuritan itu ada yang bisa jatuh ke tanah yang gersang sehingga tidak lama dia akan mati. Ada juga yang jatuh ke tanah yang gembur, tapi sayangnya tidak ada pupuk dan cukup air, sehingga dia akan kurang bisa bertumbuh dengan baik juga. Tapi ada juga yang nantinya jatuh ke tanah yang gembur. Di tanah yang gembur itu juga ada pupuk yang baik dan air yang memadai, sehingga cara pemuritan seperti ini bisa membuat orang itu bertumbuh dengan baik. Kemudian di Matius 28 ayat berikutnya disebutkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini kita fokus pada kata-kata muridku. Nah, apa artinya murid? Murid itu artinya disciple. Nah, sekarang apa arti kata disciple itu? Disciple itu bukan seperti guru dan murid di sekolah. Atau disciple itu juga bukan seperti hubungan dosen dan mahasiswa. Karena hubungan antara dosen dan mahasiswa itu dia tidak ada yang namanya relationship, tidak ada yang namanya hubungan batin. Dosen itu dia datang ke kelas, dia mengajar, dia tidak perlu ada hubungan relationship atau hubungan batin sama mahasiswanya. Jadi discipleship itu bukan seperti guru atau dosen dengan murid dan mahasiswa. Apalagi di zaman sekarang ketika kita ada yang namanya banyak tatap muka online, belajar secara online, secara lewat Zoom atau lewat yang lain, itu tentunya relationship kalau seperti itu kan juga sulit untuk terbangun. Jadi itu bukan discipleship. Nah, discipleship itu apa? Discipleship itu lebih ke arah mentorship, jadi mentoring. Muridnya lebih ke arah apprentice. Ada hubungan one on one atau satu dengan satu, jadi satu lawan satu. Discipleship itu ada relasi, ada ikatan batin, dan ada keintiman. Kita itu disciple-nya Tuhan. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita menjadi disciple-nya Tuhan, itu berarti kita harus menjadi dekat dengan Tuhan. Kalau kita itu tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Maka apa yang kita kerjakan itu nanti akan menjadi berat atau bahkan sia-sia. Meskipun kadang kita tuh tidak sadar kalau kondisi kita seperti itu. Terus berikutnya kita fokus pada kata-kata semua bangsa dari karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, semua bangsa itu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku itu kan kalimat perintah. Di Yohanes 14 ayat 15 itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, apakah kita itu mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Nah, di bagian jadikanlah semua bangsa muridku itu, kita berusaha menggenapi permintaan Tuhan Yesus karena bukan karena kita terpaksa, tetapi karena kita tuh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, di ayat itu kan Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus ingin bahwa semua bangsa itu menjadi murid Kristus. Gereja kita, Gereja Mar Sharon, itu Gereja Mar Sharon mempunyai misi untuk memuridkan 1 juta orang atau memiliki 1 juta murid dan 1000 gereja lokal yang kuat.
Kemudian gembala kita Adrian Sarwono yang berada di bawah Gereja Mount Sharon, beliau ingin menggenapi dalam masa hidupnya, ingin setidaknya bisa menggenapi 10% dari visinya atau misinya Mount Sharon. Jadi kalau misinya Mount Sharon ingin memuridkan 1 juta orang, gembala kita Adrian Sarwono ingin memuridkan 100.000 orang. Tetapi dalam jangka pendek ini, sebelum menuju ke 100.000 itu, Ko Adrian Sarwono ingin mencapai 10.000 jemaat CG terlebih dahulu. Kemudian di bawah gembala kita Adrian Sarwono ada coach kita Denny. Coach Denny ingin mencapai 400 jemaat CG. Jadi setiap dari yang ada di layar ini, dari Tuhan Yesus, dari Gereja Mount Sharon, Coach Adrian Sarwono, dan Coach Denny, semuanya ingin mewujudkan visinya dari Tuhan Yesus, di mana semua bangsa bisa menjadi murid Kristus. Setiap dari kita mengambil bagian. Jadi Gereja Mount Sharon itu mengambil sebagian dari visinya Tuhan Yesus, Ko Adrian Sarwono mengambil sebagian dari visinya Gereja Mount Sharon, Coach Denny mengambil sebagian dari visinya Ko Adrian Sarwono, dan juga kita di CG C159 kita juga mengambil sebagian dari visinya Coach Denny, yaitu di C159 ini kita berusaha mempersembahkan 45 jiwa untuk Tuhan Yesus, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau dari C159 sendiri ingin mempersembahkan 45 jiwa, maka bagi setiap kita yang merupakan anggota dari C159, kita selayaknya turut bergerak untuk menggenapi visinya dari CG. Kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri dan kita doakan berapa jiwa sih yang kita mau berikan pada Tuhan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di Matius 28 ayat 19b. Di sini kita fokus pada kata-kata baptislah. Nah, baptislah di Matius itu sinkron dengan ayat di Markus 16 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian di Matius 28 ayat 20a, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita fokus pada kata mereka. Nah, mereka itu siapa sih? Mereka itu sebetulnya ya kita sendiri itu. Nah, kalau mereka adalah kita, apakah kita tuh sudah menjadi murid? Karena agak aneh kalau kita tuh memuridkan orang lain, tetapi kita sendiri bukanlah seorang murid. Jadi, yuk kita lihat pada diri kita sendiri masing-masing, sudahkah kita itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan? Sudahkah kita itu dibaptis dan diselamatkan? Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, kita bisa membawanya ke CG, tapi agak aneh kalau kita tuh memuridkan orang lain, tapi kita sendiri itu bukan murid. Karena kalau kita itu tidak menjadi murid yang baik, nanti apa yang kita omongkan dan kita lakukan itu berbeda. Jadi dari diri kita sendiri itu harus mau untuk dimuridkan. Karena ketika kita itu sudah menjadi murid, maka kita bisa melakukan sesuatu tanpa dibuat-buat, karena kita menghidupinya. Nah, terus kemudian kita fokus pada kata melakukan. Melakukan itu bahasa Inggrisnya adalah observe. Sedangkan bahasa Ibraninya adalah tereo. Nah, dari tereo ini itu ada beberapa arti. Jadi
Dan ajarlah mereka melakukan. Melakukan ini punya arti mempertahankan. Melakukan punya arti tidak melepaskan pandangan dari. Melakukan punya arti menyelesaikan perintah, memelihara, memegang erat-erat, menjaga, dan mengawasi. Oke. Apa? Kamu minum dulu. Oke, sebentar. Mau ke belakang. Sebentar ya. Sampai mana kamu? Oke, tolong ditunggu sebentar. Yang Firman belakang sebentar. Oke, sebentar. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini kita fokus pada kata senantiasa. Nah, senantiasa itu artinya always atau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Ibrani-nya itu pas. Nah, senantiasa itu atau pas itu punya banyak arti. Yang pertama, arti pertama adalah all atau semuanya. Kemudian every. Oke. Tak lanjutin. Oke, jadi dan ketahui, ini tak sambung aku ya. Adrian mau ke belakang sebentar. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa bahkan sampai akhir zaman. Senantiasa ini bisa berarti semuanya, setiap yang manapun, satu bagian utuh, setiap hari, menyeluruh, selamanya, satu persatu dan bersama-sama. Jadi, oke, sebentar, tak klik. Jadi di dalam firman ini yang mau disampaikan adalah bagaimana kita ini menjadi seorang, bagaimana kita bisa memuridkan kalau kita tidak sendiri mau dimuridkan. Jadi seorang murid itu dimulai kita itu kerinduan itu seperti Yesus. Jadi kalau kita sekarang yang, mungkin kalau kita kan sudah Kristen lama ya, Kristen kita ini sudah cukup lama, tidak ada yang baru di sini, tak rasa yang join di sini kita sudah mengenal Tuhan cukup lama. Tapi apakah waktu kita sudah jadi Kristen lama ini, apakah kita ini sebenarnya sudah dimuridkan atau belum? Karena yang di pengikut itu beda dengan murid. Yang kalau kita baca dari kisah Yesus, yang pengikut Yesus itu banyak sekali, tapi yang muridnya sendiri itu tidak banyak. Dimuridkan tuh artinya siap untuk dibentuk, untuk diproses. Dan kita bersyukur sih sebenarnya, maksudnya di Mawar Sharon ini salah satu seperti yang Pastor Philip pernah bilang kan waktu itu di leader meeting, bahwa salah satu bukan salah satu program GMS itu satu CG ya, yang pernah dengerin pernah tahu kan, program GMS itu satu CG, pelayanan yang lain itu melengkapi. Jadi GMS ini kita fokusnya itu di CG, di mana digembalakan, dimuridkan. Karena kita tahu bahwa pemuridan itu sangat penting. Salah satu hal yang bisa membuat kita itu dipulihkan ya. Pemuridan itu bisa menghancurkan salah satu mental blok yang membutakan mata kita gitu. Kita itu kan punya blind spot atau punya hal-hal yang kita sendiri itu enggak bisa lihat kan. Tapi hanya orang lain tuh yang bisa lihat.
Dan di dalam pemuritan itu, kita itu bisa mengalami yang namanya pemulihan. Kalau kita mengizinkan diri kita itu untuk dimuridkan. Dan ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan gitu. Yang mungkin waktu Tuhan bukakan ketika kita bersedia dimuridkan itu enggak enak. Itu mungkin enggak enak buat kita. Entah itu teguran, entah itu mungkin saran, entah itu sesuatu yang membuat kita loh kok enggak enak ya kayak gini. Tapi kalau kita mau belajar untuk menjadi seorang murid Tuhan yang yang menjadi pelaku dan tidak hanya mendengar, kita akan mengalami proses pemulihan. Jadi pemuritan ini yang mau di-sharingkan dari Adrian. Jadi di saat-saat ini mari kita itu bersedia untuk dimuridkan. Jadi bukan sekedar untuk jadi pengikut saja, tapi dimuridkan dan kita itu memuridkan. Ketika kita sudah dimuridkan, kita bisa belajar untuk memuridkan. Ya, itu aja sih yang mungkin yang disampaikan oleh Adrian. Sudah mau tambahin lagi enggak? Sudah ya? Di close saya wis enggak apa-apa. Aku bingung nge-close. Ya, oke. Sebentar ya, sebentar. Sudah tadi. Loh, terus kok enggak muncul? Terus aku enggak muncul. Oh, enggak. Oh. Ya, thank you, God bless you. Aku ini enggak biasa khotbah pakai PowerPoint ya, jadi rodok bingung aku di sini. Beda sekali stylenya. Aduh. Langit dan bumi, jadi agak bingung. Oke, ini jadi untuk pemuritan hari ini yang mau kita sampaikan, ayo kita berikan diri kita itu untuk memiliki sebuah keluarga rohani dan mengizinkan diri kita untuk dimuridkan. Percayalah banyak hal yang akan Tuhan bukakan untuk kita, banyak hal yang akan dipulihkan. Ya. Dan ketika kita sudah jadi murid, Tuhan itu akan ajar kita lebih lagi dari apa yang berkat-berkatnya itu akan berbeda. Tuhan berbicara dengan pengikut sama dengan murid itu berbeda. Ada hal yang akan disingkapkan, pasti akan disingkapkan, yang membuat kita itu bisa menikmati lebih dari berkat-berkat Tuhan yang ada. Ya itu aja. Ada yang mau nambahi atau ada yang mau sharing? Mungkin kalau ada yang mau sharing, bagaimana? Di CG. Ada tambahan enggak? Oke, yuk. Kita sebelum diakhiri, oh ya nanti yang mau didoakan tolong stay dulu ya. Stay dulu, jangan keluar ya. Yang mau didoakan stay dulu. Terus ini yuk kita berdoa sebelum berdoa pulang yuk. Oh Debbie, David bisa bantu gitar enggak? Aku mau duduk aja. Ya aku mau duduk aja. Bentar ya, bentar. Lagunya bisa yang ini, Deb. Sorry, lagu sing mana sih tadi, Ce? Roh Kudus penuhi itu air reve itu. Oke. Ya. Ayo kita sebelum akhir yuk kita menyembah Tuhan.
setiap hati kami mengalirlah Mari kita sembah Tuhan. Kira bayara bara 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 bara. Kira bayara bushene ra 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 bushene ra ya ra 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 ra. Kira bata kaya ra bushene ra ya ra 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 bukura bata kaya ra bara 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 bara. Karabushene ra bayara bara karabushene ra bayara bara 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 bushene ra ya ra bara 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 bara. Ora butushene mengalir Tuhan saat ini Tuhan. Kira bayara butushene ra bayara bara 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 bara. Kira bushene ra ya la bara bara butushene kara bayara bara 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 bara. Karabushene ra bayara bara 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 bushene ra ya la bara 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 bara. Kira bayara bushene ra bayara bara 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 bara. Karabushene ra bayara bara 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 bushene ra 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 ra. Hati kami Tuhan, penuhi setiap hati kami Roh Kudus. Kira bayara bushene ra bara bara bara. Malam hari ini Tuhan, apa yang menurut Engkau Tuhan, sesuatu yang tidak baik Tuhan, biarlah setiap akar-akarnya Tuhan Kau cabut dalam nama Yesus. Karabayara bushene dara bara 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 bushene karabara bara 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 bara. Kuduskan kami Tuhan, berikan kami hati yang baru Tuhan. Kirabayara bushene raya rara 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 bushene karabayala bara 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 bara. Kira bushene rara 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 bushene rabayala bara 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 bushene raya rara 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 bushene kaba ba 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 ba. Karamayara bushene raya la bara 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 bara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan berikan kami roh doa yang baru Tuhan. Roh doa yang berapi-api yang menyala untuk Engkau Tuhan. Biarlah hati kami tetap rindu ya Tuhan. Untuk selalu menyembah memuji Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Adrian Tuhan. Membuat kami tahu Tuhan betapa muridkan Tuhan itu adalah rencana-Mu. Itu adalah kehendak-Mu. Amanat agung Tuhan. Itu adalah kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Berikan hati kami Tuhan, hati yang penuh belas kasihan Tuhan. Berikan kami Tuhan hati-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melihat apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk CG Tuhan, C159, kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus terus mengalir di setiap keluarga demi keluarga Tuhan, di setiap suami istri Tuhan, di setiap suami istri dan anak-anak mereka ya Tuhan, agar kami tetap bertumbuh mengasihi Engkau Tuhan, sehati sepakat Tuhan. Kuduskan pernikahan kami ya Bapa, agar menjadi berkat buat pernikahan-pernikahan lain Tuhan. Pulihkan Tuhan apa yang perlu dipulihkan, apa yang sudah bengkok Kau luruskan di dalam nama Yesus. Ada kuasa pemulihan malam hari ini, ada kuasa mujizat turun, ada kuasa terobosan Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu malam hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan dengan iman Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Ajari kami untuk berjalan bersama Engkau Tuhan, untuk tidak lelah mengiring Engkau Tuhan Yesus. Jadikan kami murid-Mu Tuhan, murid yang setia, yang mau bertumbuh, yang mau melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, biarlah ada damai sejahtera, sukacita Tuhan turun atas kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you ya. Yuk kita foto dulu ya sebelum selesai pulang. Kok pulang ya? Di rumah masing-masing loh kene.
Kebiasaan. Ayo. Siap. Bentar. Yuk, muncul semua videonya. Sudah? Yuk. 2, 3. Kamu ke sini ya? Lagi. Kecepatan deh, gak bisa nge-capture. Ayo bisa, saya hitungin. 2, 3. Sekali lagi. Kamu wajahmu enggak kelihatan. Enggak. Aku ya bingung kok. Oh, ngene toh. 2, 3. Oke, thank you. God bless you yang mau didoakan ya, langsung stay ya. Enggak usah keluar dulu. Mau didoakan. Hai Yen, bye Yen. Bye. Rame Domi iki. Iya. Halo Domi, Hanson, Linda, rame, di ayo. mana iku? Oh, di ruko ya. Halo Sen, halo Lin. Halo Koso. Lin. Saya kerja ta Linda iki. Oh ya, halo Baru Cici, masuk. halo semuanya. Welcome home. With Thank at you. home dong, with at home. Ayo, laris hari ini, San. Ya, begituan lumayan. Lumayan ya. Iya. Yan. Oke. Ini siapa ini? Yeyen. Oh, Yeyen. Oh, Yeyen rak pasien. Apa ini? Mau didoakan. Yeyen mau didoakan. Yen sepertinya nyantol. Oh pulang. Pulang. Wah, gimana? Oh, pulang. Oke, kita live dulu ya. Oh, Ya, live dulu. Ya. Oke, Lin. live. God bless. God Thank bless. you. God bless you. Live juga ya, Ci. Jom, jangan live nih. Ya. Doa anak Halo. Jopri. Bye Yen. Pulang Suara dulu. Live ya tadi. Suaranya Domi kok cipmang ya siswi. Bisa berubah-berubah. Jom. Thank you. Siapa yang mau didoakan? Dia pakai kayak operator itu loh. Baru sadar aku. Ini Jofri nek gak nyaut ya. Iya, Pak, ya, Pak. Kata lewat Cek. Zoom aja, Ce. Hah? Operasi ini berubah loh. Iya. Jup, kamu kok gak ada gambar ya sih, Jup? Di mana toh? Soalnya gak ada sinyale. Nek tak kasih gambare putus-putus. Tadi putus-putus. Oh, iya. Berubah piye, Jo? Nggak cerita-cerita sih. Senin itu masuk, Selasa itu operasi. Lo sudah PCR. Tadi. Senin masuk. General check up sudah. Sudah tadi. Oh. Hasilnya belum keluar. Belum. Ya Oh, iya, berarti sebentar lagi ya, Jo. Minggu depan toh. Yang kamu bilang aku itu toh, WA itu kan. Berubah lagi. Nah, maksudnya Iya. di Senin besok ini toh? Harusnya kan tanggal 12 operasi 13. Jadi ini 11 masuk operasi 12. Oh, lebih cepat ya. Lebih cepat. Oh, ya. Apa wis. Jadi cepat Iya. selesai job ya. Iya. Ya wis Jov, yuk kita doa sih. Siapa mau Iya. doa no Jofri? Ayo, ya betul Doming, yo doakan Jofri ya. Apalagi habis itu nanti terakhir aku. Aku idul saya aja, aku absen saya soalnya di sini sewaktu-waktu rame. Iya betul, nggak apa-apa. Doming, David, Vero, aku, ya. Oke. Yuk, Ya. Doming dulu ya. Yuk kita doa no Jofri yuk.
Kira papa sikira bara 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 bara. Sikira bara 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 bara. Kira papa sikira bara 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 bara. Bapa dalam nama Yesus saat ini ya Tuhan, kami sepakat bersama-sama ya Tuhan. Kami mau mendoakan saudari kami ya Tuhan, di mana mama ya Tuhan akan menjalani operasi ya Tuhan. Kira papa sikira bara 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 bara. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi dokter ya Tuhan. Engkau yang memperlancar ya Tuhan dalam proses operasi nanti ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah dengan tangan-Mu yang berlubang paku itu ya Tuhan. Engkau yang menjamah. Engkau yang memperlancar semua proses ya Tuhan di dalam nama Yesus. Semua dokter, perawat yang ikut terlibat di ruang operasi Tuhan, kami berdoa. Biarlah Engkau yang memberi mereka hikmat ya Tuhan. Dan Engkau yang menuntun mereka ya Tuhan untuk proses operasi ya Tuhan. Kami berdoa. Engkau juga memberikan kekuatan, iman kepada mamanya ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah dia percaya bahwa di dalam Engkau ya Tuhan ada kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Biarlah keluarga dari Kogev juga ya Tuhan. Semua sehati sepakat ya Tuhan berdoa. Dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mamanya Tuhan. Kami berdoa. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan ya Tuhan. Kira papa sikira bara 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 bara. Kami berdoa dengan kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah menyembuhkan. Bahkan setelah operasi ya Tuhan, Engkau yang akan mempercepat masa pemulihan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Untuk setiap tulang yang sudah rusak ya Tuhan. Engkau gantikan dengan yang baru ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kira papa sikira bara 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 bara. Kami berdoa ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Engkau masih ada mujizat. Di dalam Engkau masih ada kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan mamanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dari proses ini ya Tuhan, mamanya lebih lagi percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan menyerahkan hidupnya Tuhan seutuhnya kepada pimpinan-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersepakat Tuhan berdoa untuk mamanya Jovi Tuhan. Tuhan Engkau tahu keadaannya Tuhan. Engkau tahu Tuhan dimanapun bagian tubuhnya yang sakit Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan setiap pengobatan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyembuhkan 100% seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap sakit, penyakit, bakteri, virus, luka apapun kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap bagian tubuhnya kembali normal, kembali berfungsi 100% dengan normal, bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mencelikkan mata yang buta, Engkau sanggup membuat orang yang bisu berbicara. Kami percaya Tuhan Engkau juga sanggup mengembalikan setiap sendi-sendi yang patah, mengembalikan setiap luka, mengembalikan semuanya menjadi pulih 100% di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, bila sebentar lagi Tuhan hari Senin rencana mau masuk rumah sakit dan Selasanya operasi, Tuhan, kami percaya Tuhan, jika emang ini kehendak-Mu, Kau akan lancarkan semua Tuhan, dari awal masuk rumah sakit sampai operasi, Kau akan berikan ketenangan, Kau berikan damai sejahtera untuk mamanya Tuhan, Kau lancarkan setiap prosesnya Tuhan, agar mamanya dapat keluar dari rumah sakit dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang pulih 100% di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga berikan dukungan Tuhan untuk setiap keluarganya, untuk setiap biayanya Tuhan yang dibutuhkan. Engkau yang dukung Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang lengkapi, Engkau yang sediakan semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, Kau akan melengkapi setiap kebutuhan Tuhan, kebutuhan obat,
dokter, suster, kebutuhan alat-alat apapun Engkau yang sediakan, Engkau yang cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, Mama Joffrey, dan setiap keluarganya Tuhan, biarlah mereka juga bersatu di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau doa sepakat Tuhan, kami mau bawa nama Mama Jeffrey, Mama Jupri ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berkatakan ya Tuhan ada kesembuhan ya Tuhan. Dan dulu-dulu-Mu Tuhan Yesus, Kau sendiri ya Tuhan akan menjagai, Kau sendiri ya Tuhan akan yang mengurapi ya Tuhan setiap tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat ya Tuhan Yesus yang menghandle Mama Jupri ya Tuhan. Tuhan, Kau sendiri juga ya Tuhan akan mengurapi setiap obat-obatan yang masuk ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk hasil check up, general check up ya Tuhan Yesus, tidak ada keluhan-keluhan yang lain ya Tuhan, supaya operasi dapat segera dilaksanakan, operasi dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Juga berdoa ya Bapak untuk proses recovery-nya ya Bapak. Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan akan jagai Mama Jupri ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapak untuk setiap anggota keluarga ada kesatuan hati, ada yang saling support satu sama lain ya Tuhan, untuk setiap biaya operasi ya Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan akan sediakan ya Tuhan Yesus, Kau sendiri ya Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya ya Bapa. Ya, Kami Tuhan. percaya Tuhan penyertaan-Mu ya Tuhan sungguh sempurna, sungguh ada ya Bapa. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Setiap apapun yang boleh terjadi dalam hidup Jupri dan keluarganya, kami tahu ya Tuhan setiap hal itu Kau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka ya Bapa. Teguhkan ya Tuhan hati setiap mereka ya Tuhan Yesus, bahwa mereka lagi ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Bapak. Engkau yang melakukan lebih daripada doa-doa yang kami doakan malam hari ini Tuhan. Engkau sendiri yang berkuasa Tuhan, yang akan membuat mujizat demi mujizat untuk mamanya Joffrey ya Tuhan. Amin. Kami percaya segala sesuatu Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Ketika mamanya Joffrey mengalami ini, Engkau yang sudah sediakan segala sesuatunya Tuhan. Akan ada kesembuhan Tuhan, percepatan kesembuhan, recovery yang lebih cepat dari apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Untuk setiap tulang-tulang yang menjadi kuat, mamanya Joffrey tetap menghadapi dengan hati yang sukacita Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan kami berdoa agar mamanya Joffrey Tuhan sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tutup bungkus kuasa darah Yesus, baik dari nanti operasi, pennya, dokter, perawat Tuhan, pengobatannya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar Joffrey dan Irin Kau berikan hikmat, kebijaksanaan Ya, Tuhan untuk Tuhan. finansial. Karena pada masa-masa ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mereka akan terus bisa mengelola berkat-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi mama mereka di dalam nama Yesus Amin, di ya dalam Tuhan. Yesus. Cukupkan segala sesuatunya dan berkati dengan hikmat daripada Allah, supaya Joffrey maupun Iren semakin sepakat Tuhan, sehati Tuhan, untuk mengelola berkat rumah tangga mereka. Mereka bisa memberkati dan menjadi teladan untuk cecenya dan adiknya, untuk mamanya Amin, Tuhan, di di dalam dalam nama keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya operasi nanti minggu depan berjalan dengan lancar Tuhan. Kau yang pegang Amin. kendali Tuhan. Tidak ada suatu Amin. masalah apapun Tuhan, semua berjalan dengan lancar Tuhan. Pengobatan Tuhan, ada kemurahan dari dokter-dokter, orang-orang sekitarnya di rumah sakit itu. Ada kemurahan itu, ada kasih sayang Tuhan dari orang-orang di rumah sakit itu di dalam nama Yesus. Di dalam Mamanya nama Joffrey Yesus. mendapatkan yang terbaik dalam nama Amin. Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk Joffrey dan Iren ya Bapak. Berikan mereka hati yang terus bersukacita, mengalami, mereka juga ada damai sejahtera, dan terlebih lagi Tuhan, mereka bisa sehati sepakat Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Amin. Terima kasih banyak. Dek mana, Jov? Kamu dek mana, Aku Jov? di tempatnya tanteku, tadi nggak boleh pulang, soalnya diajak makan. Oh, ya hati-hati ya Baru sampai pulangnya. sana, malam aku soalnya. Jo, Oh, BTW mamamu tuh umur berapa, Jo? 71-an. Umur 71. oh, kepala 7 ya. Podo mbek oh, undi lah mbek papa ya, Fer. Papamu ya. Papa 77. Oh iya. Udah undi 45, sih Papa lumayan. tahun 45. Mamamu tahun piro, Jup? Mamaku tahun piro ya? 50. 50. Ya. Ya salam buat tante ya, Jov. Iya. Kamu jadi tidur di rumah tantemu ya, Jov ya? Di tempatnya tanteku di kos-kosan ya. Loh, oh tantemu tuh di kos-kosan ta? Iya, dia buka kos-kosan. Tapi kos-kosannya ya nggak sepiro rame. Oh iya, enak. Soalnya kan pandemi, jadi rodok kosong. Iya, Ya, Jov. Hati besok. Loh, maksudnya kan masuk di rumah sakit Senin besok ini toh ya? Senin besok ini. Betul, iya. Aku sing jemput nanti. 9, 10, 11 ya. Lebih cepat ya, kemarin kan sempat ikut terus lebih cepat. Iya, ini bolak-balik berubah-berubah, jadi bingungi. Ya, gak apa-apa, Jov. Sekarang sudah pasti toh. Iya, katanya pasti. Ini kemarin malam perubahannya ini. Balik seperti di awal, 3 kali perubahan. Ya, sesuai jadwalnya dokternya paling ya. Kayak aneh barangnya baru datang. Barang, di pen. Di pen ya. Lu Papa Vero ya di pen dah, Ver? Implan. Iya, implan. Bentuknya enggak pen, bentuknya beneran bongkol. Ini kan dua item. Tangan kanan sama kaki. Sama pinggul. Nek Papa cuma satu, panggul, tapi bukan pen-penan, bonggol. Iya, nek panggul itu lebih larang katanya. Implan soalnya itu ya. Iya. Besok ini ketokannya aku mau ketemu sama Romo Jelante. Oh, udah balik ya? DE kayak aneh ngasih keringanan. Tadi wis telepon. Tapi kepengen ketemu aku katanya. Dek mana, Jo? Ya di Gotong Royong. Besok ya? Besok hari Sabtu. Jam piro? Berarti kamu pulang pagi, Len? Aku besok pulang pagi aku. Ya wis Ya, lah. Jov. Moga lancar ya, Jov. Amin. Iya. Sama wes kamu tidur besok pagi lah, pagi-pagi. Iya. Ya jadwalnya full. Ya puji Tuhan ya, saya ketemu Romoe ya, pulang dari Raja Ampat katanya ya. Iya. Pertama telepon dulu, tapi dia nggak mau ngangkat. Terus di WA, baru ditanyai siapa, baru boleh telepon. Terus akhirnya DE supaya percaya memang minta keringanan, lebih baik datang ngobrol. Iyalah, Jo, pasti. Pasti minta ketemu, dipastikan. Soalnya kan dia kan percaya apa enggak. Ya. Tapi Hati-hati, lek Jo. wis Romone minta ketemuan ya wis paling enggak kan enggak langsung ditolak. Ya, kemungkinan ada. Ketoke ada wis pasti approve ya, cuma mau memastikan aja. Iya. Ya. Terus keringanan ini sampai berapa banyak itu kan kita sih nggak tahu. Iya. Cuman dia mau ketemu ya wis oke. Nek sing wis pasti itu kamar itu masuk yang kelas 3. Itu totalnya semua sak operasine itu 74. Sak obatnya. Itu enggak sak obatnya. Biaya operasi obat dokter tok ya. Kamarnya beda. Kamarnya itu sehari enggak tahu berapa gitu. Kamarnya 100-an loh, 180 atau berapa. Itu cuma biaya dokter, obat sama
Biaya operasi. Ini mah aku kumat deh. Apa? Mah aku kumat deh saiki. Ya mangan to, Jov. Lah iya ta. Tadi pagi lah aku ya wis WA lah Mbak Irin. Itu mereka itu masalahnya satu. Aku tadi mari nganterno catering itu baru kelar itu jam 11-an. Terus berangkatnya jam berapa tadi Rin ya? 11:30 ya Rin ya? Iya. Ya itu belum makan nih, cuma makan roti satu tok. Baru diajak makan sama tanteku tadi. Lah ya apa, Jov? Usaha catering tuh enggak boleh mah, Jov. Itu brand. Iya, tapi Branding dirimu loh, masa duwe makanya usaha itu. catering mah. Lah iya. Gak bisa jadi slogan loh, usaha catering kok mah. Itu podo ambek tukang kue kok kurus. Iya. Hubungannya. Kono hubungannya padahal. Ya wes tidur awal, besok berangkat pagi, ben gak tepar. Oke. Thank you semuanya ya. Ya, Jov. Sampai ketemu di Surabaya. God bless. God bless. Semuanya thank you. Bye. Bye, Jov. Ya. Bye, Jov. Aku perlu pamit wes. juga saya. Oh iya. Ya. Oke. Thank you ya semua ya. Menyebut anakku, menyebut arek-arek. Mau Yo, jemput kemana, jemput Bet? Ini aku di Nirwana, arek-arek tadi dibawa ke Tenggilis. Oh. Lu kamu nambah Debbie. Iya, mari jemput arek-arek sih naruh arek-arek di Karangpat ya kan. Oh, Bengkonge Karangpat. Yo, soalnya besok aku ya Debbie dari pagi wis podo ada event sampai malam pencar, makanya bingung arek-arek.